Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kali ini, kelompok 3 dari Offering 13AB berkesempatan untuk mempresentasikan mengenai materi hidrograf satuan sintetis gamma 1. Materi ini akan disampaikan oleh anggota-anggota kelompok 3 yang terdiri dari Bahrul, Difla, saya sendiri, Devi, Faris, Felix, Gali, Hafif, Hania, Ima dengan masing-masing NIM tertera. Kemudian kami akan membahas materi hidrograf satuan sintetis gamma 1 mulai dari pengertian, rumus, contoh soal, kelebihan dan kekurangan, perbandingannya dengan metode yang lain, pengaplikasiannya dalam bidang teknik sipil, manfaat, dan di akhir akan ditutup dengan kesimpulan dari materi ini. Sebelum mengenal lebih lanjut mengenai hidrograf satuan sintetis gamma 1, kita perlu mengetahui apa sih hidrograf itu sendiri. Mungkin oleh kelompok sebelumnya telah dibahas, namun kita akan menguliknya lagi mengenai pengertian dari hidrograf agar dapat memahaminya dengan lebih baik lagi. Nah, hidrograf adalah penyajian grafis antara salah satu urutan aliran dengan waktu pada suatu titik pengeluaran yang ditinjau, atau yang lebih ringkasnya yaitu kurva yang memberi hubungan antara parameter aliran dengan waktu. Nah, kemudian untuk hidrograf satuan, ini adalah hidrograf aliran langsung yang dihasilkan oleh satu satuan hujan lebih atau rainfall axis yang tersebar merata di seluruh daerah aliran sungai dengan intensitas yang tetap selama satu satuan waktu tertentu. Hidrograf satuan ini digunakan untuk mencari hubungan antara limpasan permukaan dan hujan sebagai penyebabnya. Metode hidrograf satuan banyak digunakan untuk memperkirakan banjir rancangan. Selanjutnya, dari dua pengertian tersebut sudah terdapat gambaran mengenai hidrograf satuan sintetis gamma 1. Nah, hidrograf satuan sintetis gamma 1 ini merupakan salah satu cara atau metode yang dikembangkan dalam perhitungan hidrograf satuan. Dalam perhitungan ini sebenarnya terdapat 4 metode, namun kali ini kita akan membahas secara lengkap mengenai metode hidrograf satuan sintetis gamma 1. Hidrograf satuan sintetis gamma 1 dikembangkan oleh Sri Hartarto yang mengkombinasikan antara metode Strahler dan pendekatan Kraaienhof-van der Loer. Metode ini merupakan satu upaya untuk memperoleh hidrograf satuan suatu daerah aliran sungai yang belum pernah diukur. Dengan pengertian, ini tidak tersedia data pengukuran debit maupun data automatic water level recorder pada suatu tempat tertentu dalam sebuah daerah aliran sungai, atau dalam kata lain tidak ada stasiun hidrometri. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini terdapat sebuah gambar grafik, di mana grafik ini merupakan grafik atau kurva dari hidrograf satuan sintetis gamma 1 yang terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu sisi naik yang sebelah sini, kemudian ada puncak, kemudian ada sisi turun atau resesi. Nah, dalam gambar tersebut kita bisa lihatkan di sini, di bagian ini terdapat patahan dalam sisi resesi. Hal ini disebabkan sisi resesi yang tidak memungkinkan debit sama dengan 0. Meskipun pengaruhnya sangat kecil, namun harus diperhitungkan mengingat bahwa volume hidrograf satuan harus tetap 1. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafif Ahmad Aziz dengan NIM 2105236171302. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel HS gamma 1 beserta perumusan secara detail dan penjabarannya. Nah, untuk pertama, yakni tentang variabel HS gamma 1. Nah, sebelum menginjak pada variabel HS gamma 1, kita perlu mengetahui komponen-komponen yang ada pada HS gamma 1. Ada beberapa bagian pokok yang terdapat pada HS gamma 1, yakni yang pertama sisi naik atau rising climb, yang kedua puncak atau chest, dan yang ketiga sisi turun atau recession climb. Dan kemudian dari tiga tersebut kita bisa menentukan variabel HS gamma 1 sehingga diperoleh yang pertama QT, yang kedua QP, yang ketiga T, dan yang terakhir yaitu K. Pengertian dari QT adalah
debit pada jam atau pada waktu ke T dengan satuan meter pangkat 3 per D. Untuk KIP itu sendiri merupakan data debit atau debit puncak dengan satuan meter pangkat 3 per D. Sedangkan T kecil ini adalah waktu dari saat kita menghitung data debit atau debit puncak itu dengan satuannya yaitu jam. Untuk yang terakhir K itu merupakan koefisien tambungan dengan satuan jam. Nah, untuk beberapa perumusan, sebelum menginjak ke perumusan, kita perlu mengetahui istilah-istilah atau penyingkatan yang digunakan dalam perumusan. Yang pertama yaitu A. A itu merupakan luasan das atau daerah aliran sungai dengan satuan kilometer persegi. Sedangkan L yaitu panjang sungai dalam satuan kilometer. Nah, untuk panjang sungai itu merupakan panjang sungai yang utama saja. Untuk S, yaitu kemiringan dasar sungai. Nah, untuk SF, yaitu faktor sumber. Faktor sumber merupakan perbandingan antara jumlah panjang sungai tingkat 1 dengan jumlah panjang sungai semua tingkat. Perlu diingat, perbandingan jumlah panjang sungai tingkat 1 dengan jumlah pangsa sungai semua tingkat. Selanjutnya ada D. D yaitu faktor kerapatan jaringan kuras. Merupakan jumlah panjang sungai semua tingkat tiap satuan das. Kemudian ada SN. SN yaitu frekuensi sumber. Nah, SN itu merupakan perbandingan antara jumlah pangsa sungai tingkat 1 dengan jumlah pangsa sungai semua tingkat. Kemudian ada RUA. RUA merupakan luasan das sebelah hulu. Ini didapat dari perbandingan antara luas das yang diukur dari hulu garis yang ditarik dari tegak lurus dari garis hubung antara stasiun hidrometri dengan titik yang paling dekat dengan titik berat das melalui titik tersebut. Kemudian ada WF. WF merupakan faktor lebar. Nah, cara mengetahui WF yakni dengan membandingkan antara das yang diukur dari titik sungai yang berjarak 0,7 L dengan lebar das yang diukur dari sungai yang berjarak 0,25 L di stasiun hidrometri dari stasiunnya. Kemudian JN. JN adalah jumlah pertemuan sungai antar sungainya. Kemudian SIM atau SIM yakni faktor simetri. Nah, SIM tadi dapat diketahui dengan jumlah RUA terus dikali dengan jumlah WF atau faktor lebar sungai. Nah, ini merupakan rumusan daripada SF, WF, RUA, dan SIM tadi. Nah, penjabarannya tadi sudah dilakukan, yaitu SF. SF, faktor sumber. Faktor sumber ini merupakan perbandingan antara jumlah panjang sungai tingkat 1, ini X ini jumlah panjang sungai tingkat 1, dan Y yaitu perbandingan antara jumlah sungai semua tingkat. Gitu. Jadi SF ini bisa diingat ya, X itu jumlah panjang sungai tingkat 1, nah ini untuk semua tingkat ya. Yang kedua, rumus daripada WF itu sendiri. WF merupakan faktor lebar. Nah, kita dapat mengetahui faktor lebar ini dari mana? Kita dapat mengetahui dari perbandingan antara das yang diukur dari titik sungai berjarak 0,75 L dengan dibandingkan dengan lebar das yang diukur dari sungai yang berjarak 0,25 L. Nah, WU ini merupakan panjang sungai yang diukur dari titik 0,75. Sedangkan WI ini merupakan panjang sungai yang diukur dari titik yang berjarak 0,25. Nah, jadi WF itu merupakan perbandingan antara das yang diukur dari titik 0,75
dengan das yang diukur dari titik 0,25. Lanjutnya, lanjut ke RUA. RUA itu sendiri merupakan luas das sebelah hulu. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitung RUA yakni dengan membandingkan antara luas yang diukur dari hulu. AU ini merupakan luas yang diukur dari hulu ya. Dan A merupakan luas yang dihitung dari garis tegak lurus yang dihubungkan melalui titik berat das. Jadi RUA itu merupakan perbandingan antara luas daerah yang di hulu dibandingkan dengan titik berat langsung yang dihubungkan dari das. Itu. Untuk yang terakhir keempat yakni SIM. Nah, SIM atau SIM ini dapat dihitung dengan mengalikan WF dengan RUA. Nah, WF tadi kan sudah diketahui. WF itu yaitu perbandingan antara hulu di titik 0,75 dan panjangnya di titik 0,25. Sedangkan RUA yakni luasan pada hulu dan luasan pada titik berat tadi. Jadi tinggal mengalihkan saja. WU dikali AU langsung dibagi WI dikalikan A. Nah, itu merupakan rumusan secara singkatnya daripada penjabaran SF, WF, RUA, dan SIM. Lanjut ke rumus yang L. Nah, rumus detail QT. QT itu merupakan debit pada jam ke T. Dengan kita menghitungnya dengan cara apa? Yaitu QB dikali E pangkat min T per K. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa QT merupakan debit pada jam ke T, sedangkan QB ini merupakan data debit atau debit puncak, dan min T itu merupakan waktu saat terjadi debit puncak, dan beserta K yaitu koefisien tampungannya. Kemudian ada persamaan yang digunakan dalam HS gamma 1. Yang pertama, persamaan pertama itu ada waktu puncak HS gamma atau TR. Nah, kita dapat menghitung TR dengan cara 0,43 dikali L. L tadi merupakan panjang sungai utama ya, dibagi 100 dikali SF. Nah, SF tadi kan faktor sumber. Faktor sumber tadi dapat dijabarkan dengan cara perbandingan antara jumlah panjang sungai tingkat 1 dengan panjang sungai semua tingkat. SF ini tadi merupakan X per Y. Nah, bisa. Nanti kalau dijabarkan bisa seperti ini. Dipangkatkan 3 ditambah 1,0665, koefisien tetap dari semua rumusnya itu SIM. SIM tadi ditambah 1,2275. Terus yang persamaan kedua ada debit puncak banjir atau QP. Nah, QP dapat dihitung dengan cara 0,1836 dikali A. A itu tadi merupakan luasan dari daerah aliran sungai atau das tadi ya. Dipangkatkan 0,5886 dikali TR. TR tadi merupakan waktu puncak HS gamma. Nah, kalau TR dijabarkan lagi, ini kembali ke rumusan yang ini. Nah, kemudian dipangkatkan min 0,4008 dikali JN. JN tadi merupakan jumlah pertemuan sungai. Dipangkatkan 0,2381. Kemudian yang persamaan ketiga ada waktu dasar atau TB. Nah, TB dapat diketahui atau dicari dengan cara 27,4132 TR. TR tadi juga sama kembali ke persamaan ini. Dipangkat 0,1457 dikalikan S.
S merupakan kemiringan sungai dipangkatkan min 0,0986 dikalikan Sn. Sn tadi merupakan frekuensi sumber yang dapat diketahui dengan cara perbandingan antara jumlah sungai tingkat 1 dengan semua tingkat X per Y. Hampir sama dengan SF tadi. Dipangkatkan 0,7344 dikalikan RUA. RUA tadi dapat diketahui dengan cara mengalihkan dan membagi antara WU dan WI. Kemudian ada persamaan keempat, yakni koefisien resesi atau K. K dapat diketahui dengan cara 0,5617 dikali A. A itu merupakan luasan daerah aliran sungai atau das, dipangkatkan 0,1798 dikalikan S atau kemiringan sungai dikali min 0,1446 dikalikan SF atau faktor sumber, yakni perbandingan antara X per Y, dipangkatkan min 1,0897 dan D, yakni D itu merupakan kerapatan jaringan kuras, yakni jumlah panjang sungai pada semua tingkat dipangkatkan 0,0452. Kemudian yang terakhir yakni persamaan kelima, ada aliran dasar atau QB. QB dapat dihitung dengan cara 0,475715 dikalikan A. A tadi juga sudah diketahui, panjang atau luas daerah aliran sungai dipangkatkan dengan 0,6444 dikalikan D atau kerapatan jaringan kuras, yakni jumlah panjang sungai semua tingkat tiap satuan das dipangkatkan 0,9430. Ada beberapa persamaan tambahan yang terkait dengan HS gamma, adalah seperti indeks infiltrasi atau simbolnya ini. Besarnya indeks infiltrasi dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Indeks infiltrasi sama dengan 10,4903 dikurangi 3,859 E dikurangi 6A kuadrat plus 1,6985 dikurangi 13A per SN pangkat 4. Nah, ini A ini tadi merupakan luas das tiap satuan kilometer persegi, sedangkan SN merupakan frekuensi sumber. Nah, SN tadi kan juga bisa dihitung dengan cara membagi X dan Y atau panjang sungai pada tingkat 1 dibagi panjang sungai pada semua tingkat. Jadi 13 bisa dijabarkan lagi, 13 dikali A per X per Y, atau langsung juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Difla Yustisia Prani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Kali ini saya akan masuk ke contoh soal metode HSS Gamma 1. Nah, di sini sudah ada beberapa parameter dari das. Ada luas, panjang sungai utama, slope sungai, SF faktor sumber, SN atau frekuensi sumber, WF, RUA, dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi bahan bagi kita untuk mengerjakan soal. Nah, soalnya biasanya adalah menurunkan hidrograf satuan dengan HSS gamma 1 gitu ya, atau melakukan perhitungan lah. Nah, dari bahan ini langsung saja kita akan melakukan perhitungan. Untuk perhitungan yang pertama kita bisa melakukan perhitungan TR. TR ini adalah waktu puncak ya, waktu puncak. Nah, yang untuk menghitung waktu puncak ini kita perlu beberapa parameter. Di sini ada L, SF sama SIM ya. Rumusnya adalah 0,43 kali L per 100 SF pangkat 3 ditambah 1,0665 SIM plus 1,2775. Nah, di sini ada L. L ini adalah panjang sungai utama. Panjang sungai utama ini dalam kilometer. Sedangkan ada juga SF. Nah, SF ini adalah faktor sumber.
faktor sumber itu sendiri adalah perbandingan antara jumlah panjang sungai tingkat 1 dengan jumlah panjang sungai dari semua tingkat. Sedangkan faktor terakhir adalah SIM. SIM ini adalah faktor simetri. Faktor simetri adalah hasil kali antara faktor lebar atau WF dengan luas das sebelah hulu atau RUA. Nah, semua variabel ini tadi sudah ada di dalam tabel, tinggal kita masukkan rumusnya dan ketemu 2,09 atau 2 jam. Jadi dapat dikatakan waktu puncaknya atau TR-nya ketemu 2 jam. Nah, selanjutnya yang perhitungan kedua yang bisa kita lakukan adalah menghitung TB. Nah, TB ini sendiri adalah waktu dasar. Dalam menghitung waktu dasar ini rumusnya adalah 27,4132 TR pangkat 0,1475 kali S pangkat min 0,0986 kali SN pangkat 0,7344 kali RUA pangkat 0,2574. Nah, di sini ada beberapa parameter lagi yang kita butuhkan ya. Untuk yang pertama adalah TR. TR ini sudah kita hitung sebelumnya. TR ini adalah waktu puncak yang tadi kita hitung. Nah, variabel yang kedua adalah S. S ini adalah kemiringan dasar sungai. Lalu SN ini adalah frekuensi sumber. Nah, frekuensi sumber sendiri itu adalah perbandingan antara jumlah pangsa sungai tingkat 1 dengan jumlah pangsa sungai semua tingkat. Sedangkan yang terakhir adalah RUA. RUA ini adalah luas das sebelah hulu. Nah, luas das sebelah hulu adalah perbandingan antara luas das yang diukur di hulu garis yang ditarik tegak lurus garis hubung antara stasiun hidrometri dengan titik yang paling dekat dengan titik berat das melalui titik tersebut. Nah, jadi dari beberapa variabel ini yang sudah ada, semuanya sudah ada dalam tabel, kita masukkan juga dalam rumus ini, hasilnya ketemu 38,62 atau kita bulatkan jadi 39 jam. Jadi waktu dasarnya adalah 39 jam. Nah, untuk yang bisa kita hitung ketiga adalah KIP. KIP ini sendiri adalah debit puncak ya, debit puncak atau debit maksimum hidrograf satuan. Nah, rumusnya adalah 0,1836 kali A kali 0,5886 kali TR pangkat min 0,4008 kali JN pangkat 0,2381. Ini semua angkanya sudah ada dalam tabel. Nah, untuk A sendiri, A itu adalah luas das dalam kilometer persegi. Sedangkan yang kedua adalah TR. TR yang tadi sudah kita hitung. TR itu adalah waktu puncak. Selanjutnya adalah JN. Nah, JN ini adalah jumlah dari pertemuan sungainya. Nah, dari semua angkanya tadi kita masukkan dalam rumus, akhirnya ketemu 14,669. Satuannya adalah meter kubik per dt per milimeter. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menghitung K. K ini adalah koefisien resesi. Rumusnya adalah 0,5617 kali A pangkat 0,1798 kali S pangkat min 0,1446 kali SF min pangkat min 1,0897 kali D pangkat 0,0452. Nah, ini tinggal kita masukkan juga angkanya. Nah, A sendiri adalah luas das, S nya adalah kemiringan dasar sungai, SF adalah faktor sumber, dan ini ada D. D itu adalah kerapatan jaringan kuras atau jumlah panjang sungai semua tingkat tiap-tiap satuan luas das. Nah, setelah kita masukkan ketemu angka 4,63. Jadi koefisien resesinya adalah 4,63. Lalu selanjutnya ada KT. KT ini sendiri adalah debit ya. Q itu adalah debit, T-nya itu adalah pada jam ke T gitu maksudnya. Jadi kita itu adalah debit pada jam ke T. Rumusnya adalah KP kali E pangkat min T kali TP per K. Nah, setelah kita masukkan hasilnya adalah 11,819 meter kubik per dt per milimeter.
Selanjutnya yang terakhir yang bisa kita hitung adalah aliran dasar atau QB. Nah, QB ini sendiri butuh dua parameter yakni A dan D. Rumusnya adalah 0,4751 kali A pangkat 0,6444 kali D pangkat 0,943. A-nya adalah luas das dan D-nya adalah kerapatan jaringan kuras. Setelah kita masukkan, hasilnya adalah 25,091 meter kubik per dt per milimeter. Sekian contoh soal dan pembahasan dari saya. Apabila ada interpretasi dari saya ada yang salah, saya mohon maaf. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, hidrograf satuan sintesis gamma 1 ini memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya, perhitungan menggunakan hidrograf satuan sintetis ini merupakan perhitungan yang sederhana. Kita hanya membutuhkan parameter luas das, panjang alur sungai utama, panjang alur sungai ke titik berat das, kelandarian atau slup sungai, dan yang terakhir kerapatan jaringan kuras atau drainase density. Selain itu, metode gamma ini juga merupakan metode yang memiliki waktu tercepat untuk mengetahui debit maksimum dibandingkan dengan metode yang lain. Hidrograf sintetik satuan gamma 1 ini juga merupakan hidrograf satuan sintesis yang sedang dikembangkan di wilayah Indonesia. Nah, sehingga dirasa dapat mewakili karakter das yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Sukma Suci dari offering 13AB dengan NIM 210523617301. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan HSS gamma 1. Metode HSS gamma 1 memiliki hasil yang kurang tepat dibanding metode hidrograf satuan terukur. Karena metode ini digunakan untuk mendapatkan hidrograf pada suatu daerah aliran sungai yang tidak memiliki alat ukur hidrometri, dan kurangnya data-data daerah aliran sungai untuk menganalisis debit banjir pada suatu daerah tertentu. Dalam pemakaian metode ini masih ada hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah indeks infiltrasi. Penentuan hujan efektif untuk memperoleh hidrograf dilakukan dengan menggunakan indeks infiltrasi. Hal ini karena infiltrasi merupakan unsur yang paling penting berkaitan dengan kehilangan air selain intersepsi, penguapan, maupun tampungan cekungan. Oleh karena besarnya kehilangan air pada suatu daerah aliran sungai sangat dipengaruhi oleh keadaan kebasahan daerah aliran sungai sebelum terjadi hujan, sehingga untuk memperkirakan besarnya kehilangan air untuk setiap kasus sangat sulit. Oleh sebab itu, indeks infiltrasi digunakan sebagai sarana penyederhanaan untuk memperkirakan kehilangan air dengan nilai tetap selama hujan yang ditinjau. Dalam menetapkan hujan rata-rata daerah aliran sungai, masih perlu mengikuti cara-cara yang ada, akan tetapi dalam praktek analisis tersebut sulit. Sekian dari saya untuk penjelasan kekurangan dari metode HSS gamma 1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Fatmawati dengan NIM 210523617217. Di sini saya akan meneruskan mengenai penjelasan tentang perbandingan dari keempat metode dari hidrograf satuan sintesis. Yakni yang pertama ada hidrograf satuan sintesis Nakayasu. Yakni parameter yang diperlukan adalah tenggang waktu, luas daerah pengaliran, panjang alur, dan koefisien pengaliran. Yakni tenggang waktu ini dimulai dari permulaan hujan sampai puncak kehidrografan. Yang kedua adalah tenggang waktu dari titik berat hujan sampai titik berat hidrograf. Dan yang ketiga adalah tenggang waktu hidrograf. Untuk luas daerah yang digunakan adalah luas daerah pengaliran. Panjang alur juga menggunakan panjang alur sungai utama yang terpanjang. Koefisiennya menggunakan koefisien pengaliran dari sungai tersebut. Yang kedua ada hidrograf satuan sintesis Cinder, yakni pengembangan rumus empiris dengan koefisien-koefisien empiris yang menghubungkan unsur-unsur hidrograf satuan dengan karakteristik daerah pengaliran.
Untuk yang ketiga, ada parameter yang diperlukan adalah luas das, panjang alur, kelandaian, dan kerapatan jaringan kuras. Dan yang terakhir, ada hidrograf satuan sintesis SCS, yakni menggunakan perhitungan HSS SCS segitiga yang berdimensi. Yakni yang pertama adalah menghitung luas hidrograf satuan sintesis tak berdimensi, yakni bentuk hidrograf satuan sintesis SCS segitiga yang dihitung secara eksak. Untuk yang kedua, caranya adalah menghitung debit puncak HSS SCS ini. Dan yang terakhir adalah menghitung absis dan ordinat dari HSS SCS ini. Nah, ini adalah contoh dari hidrograf satuan sintesis Nakayasu. Nah, yang kedua ini adalah contoh dari perhitungan hidrograf satuan sintesis Hinder. Dan ini dari sintesis gamma 1. Dan yang terakhir adalah sintesis SCS. Nah, dari beberapa permasalahan yang menghitung debit banjir dengan menggunakan keempat metode tadi, hasil yang lebih sering didapatkan yakni dari penggunaan metode HSS SCS dan HSS gamma 1 sama baiknya. Maksud dari sama baiknya ini adalah hasilnya lebih akurat daripada hasil dari metode yang lainnya. Namun di sisi lain, sering pula dijumpai adanya perhitungan dengan metode hidrograf satuan sintesis gamma 1 ini lebih baik daripada hidrograf satuan sintesis SCS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Muhammad Ardani, NIM 210523617329. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian hidrograf satuan sintetis gamma 1 pada bidang teknik sipil. Dalam merencanakan proyek-proyek teknik sipil yang berkaitan dengan pengaturan dan pemanfaatan air, dibutuhkan suatu analisis hidrologi, sehingga dalam mendesain serta menganalisis faktor-faktor utama dalam pelaksanaan suatu proyek seperti keamanan dan nilai ekonomis, aspek hidrologi tidak dapat diabaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ima Yunika dengan NIM 210523617202 dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi hidrograf satuan sintesis gamma 1 mengenai pemanfaatannya. Yang pertama, metode ini dapat digunakan untuk mencari hubungan antara limpasan permukaan dan hujan sebagai penyebabnya. Yang kedua, dapat digunakan untuk memperkirakan banjir rancangan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk perencanaan sumber air dan pengendalian banjir suatu tempat. Perkenalkan, nama saya Bahrul Muhid Fadilah Ramadhani. Di sini saya merupakan anggota kelompok 3 yang mana bertugas untuk menjelaskan kesimpulan mengenai perhitungan hidrograf, metode hidrograf satuan sintetis gamma 1. Hidrograf satuan sintetis gamma 1 merupakan salah satu metode untuk menghitung nilai hidrograf satuan tanpa debit atau AWLR. Nah, yang mana memiliki 3 bagian pokok pada grafik, yakni sisi naik, puncak, dan sisi turun, serta 4 variabel pokok, yakni waktu naik yang disimbolkan dengan T, waktu dasar yang disimbolkan dengan TB, debit puncak yang disimbolkan dengan QP, dan nilai koefisien tambungan yang disimbolkan dengan K. Nah, metode HSS gamma 1 ini memiliki rumus QT sama dengan QPE pangkat min T per K, yang mana QT adalah debit pada jam ke T, QP adalah debit puncak, T waktu saat debit puncak, dan K adalah koefisien tampung. Nah, rumus ini digunakan untuk menghitung debit pada saat tertentu dengan kelebihan pada aspek kebutuhan dan kecepatan pembuatan data, namun memiliki kekurangan pada aspek ketepatan hasil data. Nah, namun kita kembali lagi bahwa setiap daerah pasti memiliki metodenya sendiri yang mana mampu menghasilkan data yang lebih akurat. Entah itu metode Nakayasu, metode SCS maupun metode ini, yakni metode hidrograf satuan sintetis gamma 1. Nah, penggunaan hidrograf satuan sintetis gamma 1 pada dunia sipil pastinya tidak lepas dari perencanaan proyek yang berhubungan dengan pengaturan dan pemanfaatan air.
yang mana pastinya memberikan manfaat untuk perencanaan nilai rancangan banjir maupun sumber air. Nah, itulah presentasi dari kami yang mana menjelaskan mengenai metode perhitungan hidrograf menggunakan hidrograf satuan sintetis gamma 1. Nah, kami harap dengan sedikit penjelasan dari kami ini mampu menambah pengetahuan serta wawasan teman-teman sekalian mengenai mata kuliah hidrologi, khususnya mengenai metode hidrograf satuan sintetis gamma 1. Nah, mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.